Halo kawan-kawan Future Project, selamat malam. Perkenalkan, saya Michael Jarda. Malam ini saya ingin berbagi cerita ke kawan-kawan. Ceritanya terkait pendalaman konten pertama kami yang rilis tanggal 21 Oktober kemarin. Judulnya Jelajah Alam Gunung Medan dan Cerita Rakyat yang Menghidupinya. Di dalam konten tersebut kami ada menyebut tentang Datuk Rajo Kuaso gitu. Cerita yang sangat hidup di masyarakat Gunung Medan, legenda yang hidup yang diyakini populer di Gunung Medan. Di dalam deskripsi video kami ada menyebutkan satu kata tambo. Ada satu kalimat yang kira-kira begini bunyinya. Datuk Rajo Kuaso karena kemarahannya melempar pohon-pohon tadi ke ada salah satu daerah di sini. Di dalam kurungnya kami bikin deskripsi seperti ini menurut tambo. Nah, jadi setelah itu kami baru mencari apa benar tambonya tersedia. Nah, berangkat dari situ kami bertanya-tanya dan sampailah kami bertemu dengan bapak yang memegang tambo tersebut. Sebagai disclaimer ya, tambo merupakan karya sastra yang berbentuk prosa. Jadi di dalam prosa tersebut diceritakan asal-usul tentang Minangkabau. Seperti itu, mulai dari nenek moyangnya, mulai dari awal terbentuknya gitu. Jadi tidak bisa dianggap sebagai sumber sejarah ilmiah tambo karena metodenya beda. Kalau ini tidak bisa, ini berbentuk prosa. Kalau yang sejarah itu kita harus mungkin metode, ada kritik sumber di situ, ada dan segala macam ada di dalam metode sejarahnya, dan itu tidak ketemu, beda metode. Oke, kembali ke pertemuan dengan bapak tadi. Tambo yang dipegang bapak itu adalah tambo yang ditulis oleh Datuk Batua, terbit pertama tahun 1956. Yang kami lihat tadi terbitan ke-13. Kembali ke Datuk Rajo Kuaso tadi, di sana memang disebutkan sekilas tentang ada namanya Rajo Kuaso di situ. Di dalam bab emas mana atau apa ya, pokoknya bab terkait pungutan pajak tadi. Di sana diceritakan Rajo Kuaso ini merupakan anak keempat dari 6 bersaudara. Pokoknya masih keturunan Raja Minangkabau gitu. Nah, tidak disebutkan atau dirincikan Rajo Kuaso yang dimaksud di dalam tambo tersebut apa memang yang ada di Gunung Medan atau di daerah lainnya. Cuma yang agak mendekati tadi, terkait cerita soal pungutan pajak Kerajaan Minangkabau tadi. Di situ menyinggung soal daerah-daerah yang dekat sini kayak Kampung Surau itu. Dan soal ini kami akan melakukan pendalaman lagi. Apa konten kami yang kedua akan mengangkat itu karena gini ya, atau perlu narsum lain.
Soalnya ada beberapa yang belum terjawab. Perbincangan kami tadi hanya di sekitaran isi Tambo itu secara umum. Ya Rajo Kuaso ini hanya disinggung sekilas gitu. Kami tadi juga sudah pengambilan gambar diizinkan sama bapaknya gitu. Nah, ini akan kami bicarakan lebih lanjut, apakah perlu pendalaman dengan narasumber lain atau tetap ditampilkan pengambilan gambar tadi. Oke, jadi kalau yang tadi ditayangkan berarti membutuhkan banyak sekali disclaimer di situ, karena ini tidak sinkron dengan ilmu sejarah. Kita tidak bisa kritik sumber di situ, tidak bisa melakukan bukti-bukti real apakah cerita ini memang dimaksudkan ke Rajo Kuaso seperti yang kami singgung di konten pertama kami atau tidak. Nah, ini sekarang akan kami lanjutkan ke pembahasan dengan kawan-kawan lain seperti Rudi, Farhan, Ijek gitu. Dan juga ada yang belum terjawab tentang yang kami angkat juga di konten pertama tentang cerita batu kawin. Kami pengen tahu ada nggak saksinya gitu. Kalau foto sih di tahun 90-an saya ada megangnya satu, fotonya udah digitalisasi. Ya begitu kawan-kawan yang ingin saya bagikan cerita yang ingin saya bagikan. Sorry, ini tadi dari pukul 4 pengambilan gambarnya. Ya, alat-alat kami juga masih sangat sederhana, modalnya kurang gitu. Oke, tunggu dinantikan konten berikutnya setelah kami membahasnya bersama-sama, apa perlu pendalaman lagi atau pengambilan gambar tadi yang ditayangkan untuk materi kedua. Oke, selamat malam, sehat selalu.